takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau. Sekali lagi naikkan lagu ini sebagai doa kita, katakan: Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku, selalu badai, ku tahu Engkau. Ayo kita berdoa bersama-sama dalam bahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Huria rabata kana rabaya rabata syanda rabaya raba. Saya mengundang Ibu Gembala. Huria rabata kana rabaya rabaya raba ba 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 ba. Huria raba ba 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 Kami percaya sore hari ini Engkau beserta dengan kami. Dan inilah umat pilihan-Mu sore ini Tuhan, untuk diberkati secara khusus. Terima kasih untuk sore yang indah ini. Dan kami yakin kami pulang tidak akan sama, karena ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan. Walaupun satu orang pun Tuhan bisa hadir dan melawat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sorak-sorai dulu. Ada 500 orang di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum duduk kembali, bolehkah menggeser ke sebelah sini sedikit? Ke kiri Bapak Ibu Saudara. Kayaknya miring gini. Kapalnya dia miring. Ya, geser ke kiri. Boleh? Bapak Ibu Saudara. Mbak Lela sini. Silakan. Tuh, si Tere, Iing boleh. Ya. Peter geser juga. Deket-deket saja boleh, biar boleh. enak. Okay. Mas Franky boleh maju. Boleh ya. Puji Tuhan ya. Kita silakan. Bersatu lebih dekat. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom ya. April sudah datang. Sekarang sudah di kuartal yang kedua ya. Di bulan April ini. Luar biasa, 2023 sudah kita lalui 3 bulan. Kalau kita mengingat 2020 di bulan Maret ya masih ingat tanggal 20 tepatnya semua berhenti beraktivitas. Ya, itu dahsyat sekali, tiba-tiba remnya pakem. Dan tidak terasa kita sudah melewatinya semua dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga hari ini kita boleh ibadah dengan bebas, kita boleh kembali lagi seperti 3 tahun sebelumnya. Oleh karena itu kita sambut momen ini ya. Jangan ada ketakutan lagi. Kalau di mall tidak takut, pasti di gereja juga tidak takut. Katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan sore ini banyak anak-anak muda. Saya bersyukur bahwa Engkaulah yang sekarang ini menjadi ada di dalam pikirannya Tuhan. Untuk generasi yang disebut generasi Z atau generasi Yeremia, di mana Tuhan sedang memakai engkau untuk menjadi penerus dari roh yang ada di bumi ini untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di luar sana. Artinya menyelesaikan amanat agung Tuhan, bahasa kerennya, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya engkau ini menjadi pilihan Tuhan, diberikan tongkat estafet dari yang lebih senior. Karena you yang bisa pergi, masih sehat, masih kuat. Ya, kita ini yang mendoakan, yang mengarahkan, kamu jalannya begini, salah kalau begitu. Ya, itulah di gereja ini, gereja yang
dipimpin oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, itu yang punya visi khusus dari Tuhan, yaitu memulihkan Pondok Daud. Di 34 tahun yang lalu ketika beliau diutus Tuhan dari Surabaya menuju ke Jakarta untuk menjadi orang yang memulihkan Pondok Daud. Nah, Pondok Daud itu apa? Pondok Daud adalah doa pujian penyembahan. Ya. Plus firman Tuhan tentu saja. Yang saat itu gereja dengan gereja yang lain tidak sama. Yang satu ramai sekali ya memuji Tuhan, yang satu tenang sepi. Tetapi setelah selesai ibadah ya udah masing-masing semua tidak ada hati yang rindu untuk terus memuji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tunjuk Pak Niko ini yang berhati seperti Daud, yang menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan dia diutus untuk ke Jakarta dan dia nolak, saudara. Ya, nolak, benar-benar nolak. Wah, Jakarta seram gitu katanya ya. Dan sampai akhirnya prosesnya terjadi, istrinya sakit, bondol-bendol begitu, udah ke dokter sudah sebagainya, tidak sembuh-sembuh, dan akhirnya dia minta ampun sama Tuhan, baru bisa disembuhkan. Ekonominya hancur-hancuran ya. Dan ketika kesini juga tidak tahu mau apa, mau gimana mulainya. Tetapi itu semua sudah dilalui dengan hati yang taat, dan akhirnya di 34 tahun ini luar biasa pekerjaan Tuhan, perkembangan gereja ini, dan bahkan menjamah gereja-gereja lain yang sepi dari pujian, sehingga semua denominasi bahkan orang-orang di luar sana pun ikut serta nyanyi lagu-lagu itu ya, yang dulu dibilang sesat ya, tetapi akhirnya merambah seluruh dunia, tidak hanya Indonesia aja. Nah, kita lihat ayat itu di Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 18. Kita mulai dari sini. Mari kita baca bersama-sama untuk ayat kita yang pertama ini. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun, kembalikan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Tolong kembali ke 16. Ya, jadi membangun kembali Pondok Daud. Kalau zaman itu ada tabernakel Salomo. Lalu Daud itu yang terakhir. Mereka dulu pakainya itu kemah ya, kemah. Nah, lalu Daud ini kemahnya itu terus 24 jam ada pujian penyembahan untuk Tuhan. Jadi digilir umat yang disebut umat Lewi, bagiannya memuji menyembah Tuhan terus ya, tidak pernah berhenti, menyenangkan Tuhan, memberikan persembahan, dan disitulah Tuhan hadir. Nah, terjemahan sekarang ini Pondok Daud itu yaitu itu. Kita membangun doa, pujian, penyembahan terus dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak terus sujud menyembah Tuhan 24 jam. Tetapi hati kita itu terus memuji Tuhan. Di jalanan macet kita tetap memuji Tuhan. Bukan maki-maki. Ya. Dan di rumah mau tidur, bangun tidur tetap ada apa tuh bahasanya, rengeng-rengeng gitu. Itu bahasa Jerman. Siapa yang nggak ngerti? Artinya kita selalu mengumandangkan lagu pujian kepada Tuhan dengan diimani sungguh-sungguh. Dan karena pujian itu artinya tuh menarik hadirat Tuhan turun.
atas kita. Kalau di ibadah, kenapa ibadah kita separuh itu untuk memuji menyembah Tuhan? Karena disitulah hadirat Tuhan itu kita tarik turun kembali untuk hadir di sini, dan akhirnya Tuhan yang bertahta di atas pujian kita itu memberkati setiap kita. Katakan amin. Itu serius di situ, ya. Jadi bangunlah pujian penyembahan setiap saat dimanapun engkau berada. Nah ini itu yang ditugaskan ke Pak Niko di zamannya sekarang ini, 34 tahun yang lalu, untuk dia membangkitkan kembali. Sehingga Tuhan berikan lagu sampai ada berapa album, kalau nggak salah 10 apa 11 tuh. Dan semua albumnya itu booming. Ya bukan penyanyi yang sekelas seperti Adi Manuhutu dan sebagainya. Suaranya ya lumayan lah, pas-pasan gitu aja. Tetapi semua orang yang dengar itu dijamah Tuhan. Bisa nangis, bisa membangkitkan orang yang letih lesu. Bisa memulihkan hati yang remuk redam. Itu sejarahnya seperti itu. Dan sampai sekarang ini Tuhan pakai terus ya, dari pujian penyembahan yang seperti itu akhirnya lebih lagi menuju kepada kebersamaan, unity antar gereja. Karena saat itu ketika dia mulai menyanyikan lagu-lagu itu, orang dijamah, orang diberkati, banyak orang pindah masuk ke gereja yang dipimpin Pak Niko. Banyak gereja-gereja tidak suka yang lain karena katanya mencuri domba. Padahal domba itu punya Tuhan semuanya. Ya, kenapa bisa tercuri? Karena di sini ada makanan yang lebih enak, itu kan. Tapi Tuhan bilang kau harus minta maaf kepada semua gereja-gereja yang lain. Dan karena hatinya itu taat kepada Tuhan, Pak Niko katakan permintaan maaf di setiap MD. Mohon maaf walaupun dia tidak ada salah apa-apa, hanya menyanyikan lagu, hanya nurutin Tuhan, ya. Orang dijamah, maksud dia salah. Tapi dia lakukan itu. Dan setelah permintaan maaf itu lebih booming lagi. Ya, jemaat-jemaat datang dan dipulihkan, dan sekarang saya kira sudah berapa ratus ribu kalau di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Nah, terus berkembangnya menjadi yang disebut menara doa. Menara doa adalah ada tempat yang tinggi, ya. Kalau sekarang yang ada tuh di SICC di lantai 12. Dulu awal pertama kali itu di Gajah Mada Plaza. Di lantai berapa tuh? 8 atau berapa. Pokoknya tuh judulnya tuh di tempat yang tinggi karena namanya menara. Dan di situ hanya ada pujian, penyembahan, firman Tuhan. Ya, kalau saya masih ingat di atas sana itu kaca semua, Gajah Mada Plaza itu. Nanti pendoa-pendoa yang inti zaman itu mereka melihat ada singa yang datang, naga yang datang, nabrak itu kaca, berbalik, hilang, hangus. Itu peperangan di awal-awal mula. Artinya bukan singa beneran, ya artinya itu roh-roh penguasa-penguasa di udara dikalahkan. Sampai terus banyak menara-menara doa dibangun di setiap kota, daerah, ya bahkan sampai ke negara-negara lain. Yang akhirnya ujungnya sekarang itu adalah di Azusa Street. Kenapa di Azusa Street? Karena Azusa Street itu merupakan tempat di mana pergerakan di gelombang kedua Pentakosta, pencurahan Roh Kudus adalah di situ. Bersama William Seymour itu memimpinnya. Nah itu 1906, lalu William Seymour saat itu berkata, nanti 100 tahun dari sekarang, dari saat itu akan muncul gerakan yang lebih besar dari ini, dari Azusa Street. Ya, gerakan-gerakan yang terjadi di Azusa Street itu hanya dimulai dengan 8 orang yang kumpul di satu tempat kayak gudang gitu, kumuh, tidak yang mewah. Mereka rindu jamahan Tuhan,
Mereka berkumpul setiap saat, tidak ada apa-apa, hanya muji, menyembah Tuhan, dan lawatan Tuhan terjadi. Akhirnya itu menjamah kota itu. Orang-orang yang jalan di jamah Tuhan, mereka mencari gereja untuk diarahkan untuk bertobat kepada Tuhan. Itu awalnya seperti itu. Sama juga berikutnya, lawatan-lawatan Tuhan menjalar terus dari barat ke timur. Sampai tahun berapa itu, sekian puluh tahun ya, yang di Seoul, Korea. Itu juga sama seperti itu. Bapak Pendeta Paul Yong Gicho, ya, yang gerejanya itu sampai muat kira-kira 500.000 orang, besar sekali. Itu begitu, orang-orang di jalan-jalan tidak ada yang nginjilin, nggak ada yang ngomong, tiba-tiba Roh Kudus menjamah. Dan orang itu bertobat, cari gereja. Orang berkumpul di jalanan, di pojok-pojok jalan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Dan berdoa dan memuji Tuhan. Itu lawatannya, terus sampai ke timur, sampai ke Indonesia. Diawali itu di Cepu. Bapak Ibu, di Cepu di Jawa Tengah ujung sana, daerah minyak itu, ya. Ada dulu seorang Belanda itu yang bekerja di situ. Dia tinggal di rumah dinas, rumahnya juga tidak terlalu bagus. Dan disitulah awal mula pergerakan Pentakosta atau pergerakan Roh Kudus pertama di Indonesia. Dan itu 100 tahun yang lalu, tepatnya di 29 Maret kemarin. 23 berarti tahun berapa tuh? 19 berapa? Hitung aja deh ya. Pokoknya tuh 100 tahun yang lalu itu muncul di situ. Nah, seperti halnya dengan Azusa Street, ya, Tuhan bilang itu bangun menara doa di sana untuk di Barat, di Amerika. Kalau engkau tahu orang Barat, orang Amerika itu sudah tidak ada yang punya hati untuk memuji menyembah Tuhan. Sehingga gereja-gereja kosong saat itu kan. Gerejanya mewah-mewah, hebat-hebat. Isinya 7-8 orang, oma-oma dan opa-opa. Yang sudah pengangguran, ya, pensiunan. Sehingga banyak gereja dijual. Untuk jadi diskotik, jadi restoran, jadi hotel. Sangat menyedihkan. Padahal itu negara Kristen. Nah, itu yang terjadi sehingga lawatan Tuhan akhirnya melalui yang disebut gelombang ketiga 100 tahun setelah itu dan munculnya dari Indonesia kembali ke Barat. Yang tepatnya melalui gembala pembina kita, Pak Niko, mendapatkan utusan dari Tuhan itu tadi membangun terus menara doa sampai akhirnya ada link, ada hubungan ke Amerika, ke ORU, Oral Roberts University, lalu COG, Church of God, dan semua menyambut kegerakan itu. Jadi dari timur kembali ke barat, ya, dan baratnya itu adalah Amerika. Jadi bangun kembali Azusa Street yang kita suka ikut, ada menara doanya lewat Zoom. Bagian dari Rayon 5 adalah di hari Rabu sore jam 6. Ya, kalau yang rindu masuk nanti bisa minta linknya pada Kak Anto atau pada pengerja-pengerja yang lain. Biasanya di grup-grup di Gembalaku ada, di Cakwan ada. Itu berdoa seluruh sampai ke Amerika, sampai semua jajaran ikut serta. Ya, setiap rayon digilir. Itu dari Azusa, ya. Sehingga Tuhan minta supaya Pak Niko beli tempat itu. Tapi tempat itu memang udah tidak bisa dibeli, akhirnya di seberangnya yang dibeli, bukan dibeli tapi disewa. Yang saya sampaikan 7 tahun 7 bulan di tahun yang lalu. Dan kita ikut bersama-sama seluruh di bawah yang Pak Niko ikut serta sawer untuk kita ambil bagian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Jadi seru kalau kita tahu sejarahnya ini. Ya, nah, dari Cepu ini kemarin juga sebetulnya Tuhan berbisik pada Pak Niko untuk dibeli rumah itu. Tapi dengan segala lika-likunya yang
menguasai tempat itu tadinya bilang oke, tapi akhirnya tidak jadi dijual. Sehingga 100 tahun peringatan itu diadakanlah di SICC di Sentul. 29 Maret persis kemarin. Ada doa bersama-sama dengan aras-aras nasional semuanya. Jadi tidak di orang kita aja, ya. Termasuk kemarin Pak Daniel Panji yang menjadi pemimpin My Home Indonesia ikut serta, sudah bergabung sekarang. Seluruh denominasi bersatu. Inilah yang disebut unity. Amin, amin, amin. Ada adik-adik, anak-anak muda, engkau harus ngerti bahwa sekarang kita itu pola dasarnya itu unity. Bersama-sama. Kau denominasi apa, kau gereja apa, enggak peduli. Yang penting kita gandengan tangan, yuk kita doa bersama-sama. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Apa itu? Yaitu tadi, pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu tugas besar yang Tuhan berikan buat kita semua. Yang belum terselesaikan. Kalau itu selesai, Tuhan datang kembali. Nah, karena untuk itulah makanya Tuhan berikan Pentakosta ketiga. Gerakan Roh Kudus yang lebih besar yang seperti William Seymour katakan tadi. 100 tahun dari saat itu akan terjadi pergerakan yang jauh lebih besar dari yang di Azusa Street maupun yang di Cepu. Nah, inilah saat-saatnya itu. 100 tahun lebih sedikit dari Azusa duluan baru kita. Kenapa makanya banyak sekarang muncul lawatan-lawatan Tuhan di anak muda yang menjadi viral seperti di Asbury University yang disampaikan beberapa kali di khotbah-khotbah ini, ya, di YouTube juga ada anak muda, anak kuliahan dilawat Tuhan luar biasa. Nah, itu sudah berkali-kali terjadi, ada 8 kali kalau nggak salah KKR seperti itu. Tetapi kenapa di tahun ini awal Februari baru muncul viral? Ya karena 2023 adalah tahunnya Tuhan. Untuk Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Katakan amin. Ya orang bilang di sana gelap. 2023 gelap. Memang iya, goncangan-goncangan makin besar dan itulah kegelapan. Bencana, penyesatan dari gereja, ya, gereja setan dan semuanya itu, ini semua berlomba-lomba untuk memenangkan jiwa-jiwa yang setengah-setengah. Kalau memang yang udah hitam nggak diapa-apain karena itu udah temennya si iblis. Jadi jangan tenang-tenang kalau diem aja enggak pernah ada masalah, ya kan? Jangan-jangan udah temennya iblis. Jadi iblis nggak ngapa-ngapain, biarin aja terus. Nah, yang penting kita harus terus memuji, menyembah Tuhan dan baca firman Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang sesat, apa yang tidak. Ya, ini musimnya kegerakan itu muncul. Asbury, lalu ada di Miami, lalu di Sumatera, di sini, di Indonesia ini. Kemarin juga belum lama ya, anak-anak SD, SMP itu yang berapa belas ribu itu dilawat Tuhan luar biasa. Coba kalau buka YouTube cari yang begitu-begitulah. Jangan drakor melulu. Halo. Kalau senyum-senyum pasti itu langganan itu ya. K-pop. Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan sejarahnya Korea tadi itu yang menyedihkan sebetulnya. Ya, kita jelas ya udah tahu bahwa gerakan sekarang membangkitkan kembali Pentakosta itu, pergerakan roh itu sudah dibangkitkan Tuhan. Tinggal kita mau buka hati atau tidak. Gak usah macem-macem, gak usah nyari hamba Tuhan yang hebat. Datang aja sama Tuhan, hancurkan hati, bereskan segala masalah, kesalahan-kesalahan yang lama, kubur semua itu. Tuhan tolong sembuhkan hatiku. Itu begitu aja. Lalu Tuhan melihat hati kita dan dia akan datang melawat setiap kita. Nah, teruskan dulu ya.
Tadi setelah Asbury ada lagi juga yang di Vietnam, itu Lee University. Nah dari Lee University di Vietnam ini ditelusuri setelah lawatan itu apa hasilnya. Ternyata luar biasa, anak-anak muda di sana di jamah Tuhan, dari lewat jamahan itu hasil surveinya apa? 2 hal yang terpenting yang menjadi dasar lawatan Tuhan itu terjadi. Yang pertama yaitu simplicity atau kesederhanaan. Jadi sederhana muji, nyembah Tuhan mungkin tanpa musik, gitu aja. Tidak ada yang mimpin bareng-bareng. Jadi siapa aja bisa melakukan itu. Katakan amin. Ya, yang pertama kesederhanaan, yang kedua itu kerendahan hati. Tidak ada yang merasa dirinya pinter. Tidak ada yang merasa dirinya bisa memimpin. Kue hebat nih, di jamah Tuhan, diurapi Tuhan, punya talenta. Tidak ada artinya itu. Yang penting hati berbalik kepada Tuhan, ya. Lalu Tuhan turunkan rohnya menjamah setiap kita. Hasilnya apa? Hasilnya, ya, yang pertama anak-anak muda itu generasi Yeremia itu 25 ke bawah, mereka mulai merasakan ada rasa damai sejahtera. Yang sebelumnya hidup dalam kecemasan, khawatir. Kenapa anak-anak muda ini khawatir, cemas? Mereka tidak tahu nih tujuan hidupnya ini mau kemana. Karena tidak ada yang mengarahkan. Ya, gereja juga udah cuek, orang tuanya lebih cuek lagi, masing-masing sibuk sendiri-sendiri karena duit sudah banyak. Anak-anak hanya diberikan uang yang banyak, materi yang luar biasa, hedonisme. Itu yang terjadi di Korea. Karena lawatan itu luar biasa saat itu yang tadi saya sampaikan. Akhirnya orang-orang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang miskin-miskin dulu bekas perang itu semua diberkati Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sehingga anak-anak yang lahir di zaman itu menerima kemudahan-kemudahan. Ya, semuanya lancar. Jadi anak tidak merasakan hidup sulit. Tapi dan itu tidak diajarkan dasar-dasar firman Tuhan lagi. Orang tua lupa untuk meneruskan urapan yang Tuhan berikan saat itu, yang dahsyat itu. Di sini salahnya. Ya, sehingga anak-anak itu bertumbuh dengan kemudahan, dengan kemewahan, dengan apa semua yang dia inginkan bisa, akhirnya hancur seperti itu. Tanpa dasar firman Tuhan, hancur, binasa. Yang ada K-pop, nyanyi-nyanyi nggak jelas begitu, ya. Tapi pada mau gitu, sampai di Indonesia disambut-sambut luar biasa. Kita mestinya tuh mengingatkan mereka, ya. Drakor itu waduh laris bukan main, ya kan? Ngaku aja udahlah, nggak apa-apa nonton, tapi jangan terikat, itu loh bedanya. Ya, anak muda boleh nonton percintaan, drama percintaan, tapi jangan terikat sampai bilang, wah aku nggak mau belajar dulu, nonton ini dulu. Nah itu sudah terikat. Kalau diajak jalan sama keluarganya, ada yang ulang tahun mau makan bersama, nggak mau nonton drakor dulu. Nah itu udah error. Ya, sudah terikat artinya. Jadi yang mengikat itu tidak hanya narkoba, tapi itu seperti itu yang menyenangkan daging dan akhirnya hancur. Lalu ada lagi itu oplas di Korea itu. Tahu oplas? Bukan obras ya. Operasi plastik. Sehingga gadis-gadis, cowok-cowok itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Tapi lebih ganteng, lebih cantik kalau ada urapan Tuhan. Amin. Sinarnya tuh beda. Jadi masuk cewek-cewek semua cantik, hampir sama semua modelnya. Bisa salah itu. Ya, sehingga suami-suami akhirnya ketika istrinya melahirkan kaget. Lah kok anaknya jelek? Ternyata istri itu dipoles. Dipermak.
Itu benar terjadi, banyak dari Indonesia yang lari ke sana, operasi di sana. Di Pondok Gede aja jarang kita lihat. Tapi kalau yang di sono-sono kebanyakan duit, oh bahkan ada yang sampai ngutang gitu. Ada yang membuka kredit gitu, bisa cicil katanya. Ya ampun, itu yang saya mau sampaikan, menyalahi apa yang Tuhan buat. Karena Allah Bapa kita menciptakan kita itu segambar dengan apa? Kita diciptakan segambar dengan monyet. Setuju? Ya enggak? Katakan tidak. Gitu. Ya Holly, kamu mirip monyet apa enggak? Enggak ya? Jadi segambar dengan siapa? Allah kita. Tetapi sekarang dipoles-poles begitu. Dirubah-rubah, dioperasi-operasi. Bahkan ada yang operasi kelamin. Cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Ini maunya apa? Melukai hati Tuhan yang menciptakan kita. Ya, makanya jadi hancur-hancuran. Keluarga-keluarga berantakan. LGBT, wah luar biasa. Bahkan punya anak tuh di sana di Amerika di Barat sekarang. Surat kelahiran tuh belum dibuat dulu. Ya dibuat tapi belum ditentukan jenis kelamin. Sampai itu anak menjadi lebih besar, dia boleh milih. Mau jadi cowok apa mau jadi cewek. Nah ini penyesatan yang luar biasa. Anda beruntung ada di Indonesia. Katakan amin dong. Ya, walaupun mereka-mereka gitu tapi masih anti seperti itu. Masih pegang itu kepercayaan bahwa nggak bisa seperti itu. Cewek-cewek, cowok-cowok. Lah ya, Tuhan menciptakan pria dan wanita loh. Adam dan Hawa. Bukan Adam dengan Joko. Ini jadi apa tuh? Paradigma, mindset itu dialihkan nama si iblis-iblis ini. Ilah zaman sekarang. Itu yang disebut ilah zaman sekarang. Yang meracuni anak-anak muda. Terutama. Si ibu-ibu muda juga. Emak-emak itu. Ya. Menyedihkan sekali kalau kita nggak tahu dengan benar firman Tuhan. Engkau akan terbawa gampang. Sebab kalau nggak mau nanti teman akan bilang, wah kuno loh. Belum pernah berbuat ini seks. Kuno itu. Kalau di barat begitu. Udah banyak begitu. Ya, remaja-remaja itu boleh bilang semua udah second hand. Kalau enggak dibilang itu kuno, disingkirkan oleh temannya. Nah ini tinggal bagaimana kita mau berjuang. Mempertahankan yang Tuhan mau atau yang teman-teman mau. Marilah anak-anak muda ya. Jadi hasil daripada lawatan Tuhan tadi, puji Tuhan, rasa damai. Lalu kedua rasa diterima dan dihargai. Mereka mulai dipulihkan hatinya dan mereka merasa diterima oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh gereja. Yang tadinya merasa kesepian, seperti dicuekin. Ya, gereja nggak peduli seolah, bukan nggak peduli, dia sendiri yang bandel pergi-pergi. Nggak mau diatur, gimana? Ya, itu di sono, kalau yang di sini baik-baik semuanya. Nggak ada yang amin. Anak muda amin. Kamu baik-baik saja. Tuhan yang tahu. Ya, amin. Ya, bertanggung jawab sama Tuhan semua. Nah kemudian ada apa? Lawatan itu hasilnya. Ada pengharapan yang kuat kembali kepada Tuhan. Jadi punya pengharapan yang Tuhan janjikan itu dia mulai mengerti. Oh ya ada Tuhan yang bela. Walaupun mungkin orang tua ngebuang, mungkin orang tua menyakiti. Kadang firman-Nya mengatakan tuh Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu. Jangan pernah mengandalkan dan berharap penuh-penuh sama manusia. Siapapun dia. Entah itu orang tua kita, bos, atau gembala, siapapun, jangan pernah berharap 100%. Karena itu juga manusia juga. Jadi kita harus berharap kepada siapa? Tuhan langsung.
Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, sebetulnya kalau ikuti firman seperti itu, sudah tidak ada masalah. Karena seringkali tidak ngerti, baca firmannya jarang-jarang. Ya cuma dengar di gereja, di rumah tidak pernah baca. Mana tahu ada firman, kutuklah orang yang mengandalkan manusia, enggak ngerti. Sehingga dia mengharapkan orang tua tuh harus gini, harus gini, harus gini. Sehingga dia patah hati, remuk, kecewa. Karena orang tua tidak mengasihi sepenuhnya, membeda-bedakan dan sebagainya. Tidak peduli, ya mau pulang kapan, mau kemana, tidak ada urusan, bodoh amat, pokoknya semua masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Lalu hatinya hancur, cari teman di luar, nemunya yang gak benar. Jadi akhirnya ikut jadi gak benar semua. Karena apa? Tidak mengerti ada Tuhan yang peduli. Amin. Yuk hari ini mari berbalik mindset. Pikiran kita seringkali itu dicolong iblis untuk disingkirkan dari firman. Itu loh. Jangan ikutan yang seperti itu. Mau dibilang kuno, mau disingkirkan. Teman gak apa-apa. Yang penting Tuhan bela kita. Pasti akan ada jalan keluar dari Tuhan. Untuk anak-anak muda khususnya dibela oleh Tuhan. Yang berikutnya ada kerinduan untuk kembali ke komunitasnya. Seperti ini, artinya datang, tidak lewat online aja. Mainnya lewat gadget semua. Semuanya dari rumah, dari kamarnya sendiri, kunci kamar. Jadi kayak orang agak-agak aneh gitu ya. Ngomong sendiri gitu kan. Nge-zoom kadang-kadang. Tidak ada komunitas yang langsung, sudah nggak mau. Karena merasa sudah enak, Zoom, mendingan enak di rumah sendiri. Nah terus apa yang dibuka di situ? Nah itu bahaya, nggak ada yang tahu. Di kamar mau berbuat apa saja. Banyak hubungan-hubungan yang tidak benar melalui gadget itu, betul? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang kontrol. Punya kamar sendiri segede-gede gaban, sendirian. Ya, menikmati sepertinya orang tua inginnya dia menikmati, tapi akhirnya yang dinikmati menjerumuskan dia. Itu keadaan sekarang ini, ilah zaman ini itu namanya. Ya, jadi bukan serem-serem itu, tapi yang menyenangkan itu, yang justru seringkali tidak disadari sudah merasuki kita. Ya, jadi ada kerinduan untuk kembali kepada komunitas. Makanya ayo anak muda bangun komunitas kembali. Ya, di sini nanti itu ada Stephen Wijaya yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin anak muda zaman now. Ya, mari bersama-sama kumpul. Ya, daripada nanti tahu-tahu engkau terjerumus ke tempat-tempat yang tidak baik. Ayo cari komunitas yang benar. Makan kacang gitu aja cukup, enggak usah mesti kafe-kafean, ya kan? Kalau kopi itu di Mas Yaya cukup 3.000 apa 5.000 ya? Hah? Itu memberkati Mas Yaya juga, ya. Enggak usah mesti di Starbucks, gitu kan? Tinggal kita semua pilihannya di mana. Mau ikuti arus zaman yang seperti itu atau mau makin dekat dengan pergerakan Roh Kudus ini. Ini dua yang berlawanan yang Tuhan bukakan sekarang ini. Tinggal kau pilih yang mana. Jalan yang lebar menuju neraka. Jalan yang menyenangkan menuju kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit ini yang menuju surga. Yang penuh dengan semak duri. Yesus pikul salib jalan sempit. Naik gunung, jatuh, bangun, digebukin, diludahin, darahnya mengalir untuk menebus dosa kita. Masa kita nggak mau mengingat itu. Sebentar lagi kita memperingati tanggal 7 nanti, ibadah lagi. Ya, ibadahnya cuma 2 kali, jadi sore tidak ada. Hari Jumat besok ini. Bukan hari Minggu depan, sebelum Minggu ada hari Jumat. Tanggal 7 kita semua ibadah. Di sini 2 kali ibadah.
pagi dan siang. Kemudian yang tanggal 18 Mei nanti ada hari kenaikan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga nanti. Ya, itu diperingati 18 Mei di seluruh dunia. Dan kemarin Pak Niko umumkan untuk khususnya diutamakan anak-anak muda dari semua cabang ranting bisa hadir di SICC. Sepi banget, nggak ada yang nyambut. Masa bodoh amat Bu, mendingan juga kita ke puncak, mendingan juga kebut-kebutan, kemana gitu. Ya. Ini momentum, engkau mau pilih yang mana? Kalau anak muda nanti mau, ya, yang muda ya tentu aja 25 ke bawah gitu. Tapi Kak Anto masih boleh mengawal. Nanti daftar ya, kita sediakan transportasi kalau Anda mau. Berapa aja boleh. Ya, kita sediakan transportasi, makan enggak disediakan. Puasa aja. Kalau enggak ya jajan sendiri, gorengan. Enggak usah burger. Amin. Ya, jadi ini momentum kita memberikan fasilitas. Anda mau atau tidak, itu pilihan di tangan saudara. Tapi di sini kita tetap ada ibadah juga. Hari Kamis 18 Mei, hari kenaikan Tuhan Yesus, 2 kali ibadah juga. Tidak 3 kali. Ya, mari kita sambut pergerakan luar biasa ini karena Tuhan sudah dekat datang kembali. Satu hal tentang Korea lagi, saya ingin sampaikan supaya kita semua tahu. Kalau kau mau cari di Netflix, itu ada video-video yang tentang gereja di Korea yang sesat. Hamba Tuhannya udah seumuran saya lah gitu. Karena dia booming itu di 1980-an. Dia banyak dipakai Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi oleh karena dimuliakan Tuhan seperti itu, akhirnya jatuh dalam kesesatan. Bagaimana kesesatannya? Antara lain gadis-gadis cantik tadi yang oplas-oplas semua itu, ya, dia kumpulkan, dia bilang katanya kamu ini mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Nah kalau engkau mempelai wanita, kau mesti menyenangkan mempelai pria. Dan mempelai pria itu adalah aku, pendeta itu. Apa yang diperbuatnya semua dijajah oleh dia secara seks. Jatuh semuanya. Itulah. Mujizat masih terjadi. Maka jemaat masih banyak. Karena ada mujizat terjadi plus penyesatan. Tapi mujizat itu kan iblis juga bisa bikin mujizat. Benar? Makanya hati-hatilah. Ya, anak-anak muda ini ya, kita mesti perlu bungkus dalam kuasa darah Yesus. Bersyukurlah engkau ada di Pondok Gede. Daripada di tempat-tempat yang mengerikan. Kita di sini masih sederhana. Yang enggak tahu kalau melalui gadget Anda, yuk cari-cari yang enggak. Ya. Janganlah, carilah yang berguna untuk roh kita, untuk jiwa kita, untuk keselamatan kita. Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Amin. Tidak sekali selamat terus selamat. Ya sebentar lagi kita akan sakramen perjamuan kudus. Detik-detik ini beberapa menit coba kontak dengan Roh Kudus. Apa yang masih ada dalam kehidupanku. Dosa-dosa apa yang masih disembunyikan. Ya, kadang-kali anak muda nyimpennya lebih hebat daripada orang tua. Ya. Enggak pernah mau ngebuka gitu. Tapi itu merugikan engkau. Karena nanti jamahan Roh Kudus enggak nyampe. Ya, mungkin banyak engkau yang mengalami ada kesakitan hati, luka batin. Jangan dipegang terus, buat apa? Masanya Roh Kudus melawat kita. Oleh karena itu biarlah kita buka semua di hadapan Tuhan. Bulan April ini untuk Pondok Gede juga kita memasuki tahap unity.
pilar kedua. Kemarin sudah prajurit dan sekarang masuk kita mengulang kembali tentang unity. Unity itu sepakat, tidak hanya pergi bareng, makan bareng, berpakaian sama, itu jauh dari unity. Belum tentu hatinya sama. Artinya sepakat itu ingin menyenangkan Tuhan, menjadi umat yang layak karena Tuhan segera datang kembali. Yang setuju katakan amin. Mari kita siapkan hati untuk Perjamuan Kudus sore hari ini. Koreksi semuanya bersama Roh Kudus ya. Minta Tuhan mengoreksi kita. Apakah aku layak Tuhan sebagai anak-anak-Mu dan terutama menerima tubuh dan darah Yesus. Menyatu dengan itu sehingga kita akan diselamatkan, dipulihkan, diberkati, disembuhkan dan semuanya menjadi damai sejahtera. Yuk bangkit berdiri. Ada satu lagu lama mungkin kita akan nyanyikan bicara tentang kegerakan ini, kegerakan Tuhan ya. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purba bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purba bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Terus sebentar. Kalau bergerak tuh gimana ya? Gini bergerak. Ayo anak-anak muda bergerak maksimal untuk Tuhan. Supaya roh Allah turun atasmu. Amin. Amin. Maju terus maju ya. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murba bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. haleluya. Bentar, sudah bergerak, tapi majunya gimana? Terus di sini kok nggak maju-maju, ya? Ayo keluar ke lorong itu, maju sedikit, ya. Nanti mundur, maju lagi, begitu ya. Yang saudara itu nanti yang cewek nunjuk yang pria-pria. Saudara maju, ayo maju ya. Nanti ganti, yang sono saudari maju. Semua maju untuk Tuhan, amin. Ya. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purba bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, Maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. bentar, belum maju. Kalau belum maju kita nggak berhenti-berhenti. Ada yang kakinya sakit? Biar kita doakan. Gak ada ya? Ayo maju dong, maju yang semangat supaya roh-roh iblis lari semuanya. Amin. Ya. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Gerakan Allah, Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon purba bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. ayo maju, maju, maju. Saudara maju, saudari
dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus, maju, maju terus, maju, maju terus. Haleluya, haleluya. Ayo terus kiri kalian. Mari kita maju. Terus dulu. Nah. Mau maju? Amin. Ya. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Saya undang para pelayan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, pergerakan-Mu terjadi di Pondok Gede ini. Anak-anak muda-Mu terutama Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka semua dari segala macam hal yang di masa lalu mereka terjadi. Kami berdoa untuk hari ini, untuk sakramen perjamuan kudus. Tuhan, layakkan kami semua untuk menerimanya, agar kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau layakkan kami, para pelayan juga Engkau berkati. Biarlah semua kami menjadi anak-anak-Mu yang layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Haleluya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Kau akan dilayani. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bangkit berdiri. Apakah semuanya sudah terima roti dan anggur? Sudah? Ya, kalau sudah kita akan siapkan hati untuk mendapatkan lawatan dari Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus sebagai peringatan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Mari angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah, dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya.
naikkan syukur kepada Tuhan dengan perkataan saudara. Katakan terima kasih Tuhan untuk penebusan dosa. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus baik. Glory haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk darahmu yang mengalir buat kami semua. Untuk bilur-bilurmu Tuhan, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Memulihkan setiap keadaan kami. Dari nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dibandingkan dengan Engkau. Dan semua perbuatanmu itu kami tidak bisa membalasnya. Hanya kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terimalah Bapa, jamah setiap kami. Pulihkan hati. Yang mungkin banyak masalah-masalah lama. Lepaskan itu di dalam kuasa darah Yesus. Di dalam kuasa Pentakosta yang ketiga ini. Dalam nama Yesus Kristus. Jamahan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Nah, nama Tuhan dipermuliakan selalu. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
kami beriman apa yang kami nyanyikan terjadi atas kehidupan kami. Sesuai dengan imanmu itulah bisa terjadi. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Dan biarlah kami siap hati untuk membawa pulang berkat-Mu. Yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu di Pentakosta ketiga ini yang terbesar dan terakhir. Kami percaya Tuhan berkarya atas hidup kami hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengucap syukur sejenak dalam ibadah yang ada yang sudah selesai sore malam hari ini.